Benar ya. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan doa Rabu pagi ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang beracara pada pagi hari ini. Engkau sendiri yang boleh berbicara pada pagi hari ini. Biarlah kami membuka hati dan pikiran, dan hati kami tertuju hanya kepada Engkau ya Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta, yang akan dipandu oleh Bapak Budi Santoso. Monggo Pak. Untuk doa syafaat pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dibawakan oleh Bapak Mulyo, kemudian Ibu Yunarmi, dan Bapak Kristinarto. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Ya Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang senantiasa memelihara ciptaannya. Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami datang bersebelah sujud di hadapan-Mu yang kudus. Ulang lagi. Bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami dengan kelimpahan. Kami menaikkan doa syafaat kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam pemulihan kesehatannya.
yaitu Ibu Purwianti Edi Hartono, Mas Bayu putra Bapak Hartomo, Bapak Pendeta Stanley Rambutan, Ibu Indah Yuliati Ningsih Budi Santoso, Ibu Lestari Sinaga, Bapak Sudarmo, Bapak Penatua Wahyu, Ibu Juni Pranoto, dan Mas Gunawan Satpan. Dan saudara-saudara kami warga GKJ Jakarta yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Namun kami percaya Engkau mengetahuinya. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, iman yang teguh, harapan yang kuat, dan kesabaran, hati yang gembira dan senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam mereka menantikan kesembuhan yang daripadamu, ya Allah. Berkatilah upaya-upaya terapi yang dilakukan, rawat jalan, dokter, perawat keluarga, obat-obatan, makanan dan minuman, kiranya menjadi sarana yang Tuhan pakai dalam memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak, cucu-cucu yang belajar secara online selama masa pandemi COVID-19. Berilah hati yang bersukacita, semangat, dan ketekunan agar mereka dapat melakukan belajar dengan baik, tidak merasa jenuh dan tidak merasa bosan. Kami berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu yang akan melanjutkan studi di perguruan tinggi, baik yang sudah diterima di salah satu perguruan tinggi maupun yang masih berusaha atau menantikan pengumumannya. Kami doakan agar mereka berhasil dalam meraih cita-cita. Kami berdoa bagi para orang tua dalam mendampingi dan mengawasi anak-anak mereka yang belajar secara online. Berilah kesabaran, kebijaksanaan, agar bisa memberi dorongan dan semangat bagi anak-anak mereka. Berilah berkat, kemampuan keuangan dalam membiayai belajar dan studi anak-anak mereka. Inilah bagian dari syafaat kami. Dalam kemurahan dan pengasihan-Mu, kami mohon. Dengan kerendahan hati kami melanjutkan syafaat ini, Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur bahwa Bapak Ibu Joko Pramono saat ini sedang bersyukur karena Andri telah diterima di ITS Surabaya, Andra telah diterima di BRI Institut Jakarta. Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai Andri dan Andra, anak kami Andri dan Andra ini untuk melanjutkan studinya ini hingga mencapai hasil yang terbaik, Tuhan, dan membanggakan bagi Engkau dan orang tuanya. Bapa yang terkasih, pada pagi hari ini juga kami mengucap syukur bahwa di hari kemarin, Senin tanggal 14 September 2020, Bapak Pendeta Stanley dan Ibu Pendeta Neni telah Engkau berkati di dalam perkawinannya hingga di usia pernikahan perak, yaitu 25 tahun. Tuhan, berkatilah untuk tahun-tahun selanjutnya dalam kehidupan berumah tangga. Berikanlah kesehatan, kedamaian, kekuatan, dan berkat yang melimpah.
Tuhan yang terbaik, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk peserta doa Rabu pagi yang sedang merindukan kehadiran momongan, pasangan hidup, dan juga pekerjaan Tuhan. Sertailah mereka Tuhan Yesus. Kau bimbing, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikannya tepat pada waktu yang tepat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk saudara kami, peserta DRP yang saat ini, juga yang lainnya yang saat ini mempunyai usaha. Sertailah Tuhan dalam usaha tersebut, agar usaha tersebut dapat Engkau lancarkan Tuhan. Karena usaha ini adalah untuk menopang kehidupannya. Tuhan, Engkau juga berikan kesehatan bagi mereka yang masih bekerja Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kedamaian, dan kesukacitaan. Supaya instansinya tetap terus eksis. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terkena PHK, dan juga perusahaan yang mengalami goncangan akibat perekonomian saat ini Tuhan, yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, bukakanlah jalan, berikanlah jalan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Inilah doa kami yang hanya sedikit ini Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa gereja kami Tuhan, baik Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, para jemaat Gereja Kristen Jawa Jakarta, mohon diberikan kesehatan, bebaskan dari pandemi 19, sakit penyakit menular lainnya, seperti Raja Hizkia Tuhan, yang dengan setia, ya Tuhan bebaskan dari sakit penyakitnya, bahkan Tuhan beri umur panjang 15 tahun kemudian, karena kasih setia Tuhan. Dan Raja Hizkia mengasihi Tuhan dan mempersembahkan hidupnya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, berikan juga kepada pemimpin-pemimpin gereja kami seperti Raja Hizkia ini. Majelis, komisi, dan bebadan-bebadan agar dimampukan melaksanakan tugas pelayanannya, sehingga gerak dari persekutuan gereja kami boleh menjadi lancar seperti biasa. Pelaksanaan ibadah minggu secara online tanggal 20 bulan 9 2020, ibadah umum bahasa Indonesia pukul 8, ibadah umum bahasa Jawa pukul 9, ibadah anak pukul 9.30, ibadah remaja pukul 11, agar dapat berjalan dengan lancar. Persiapkan para pemimpin jemaat, baik pendeta, anggota majelis yang melayani, dapat melayani dengan baik, karena online Tuhan berikan internet tidak putus-putus, sehingga melalui itu semua pesan Tuhan boleh diterima oleh jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan pada bangsa dan negara kami, baik Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan jajarannya, sehingga sampai RT, RW. Mari Tuhan beri kebijakan yang dari Tuhan, sehingga para pemimpin kami ini boleh menjadi alat Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Beri kepada mereka anugerah-Mu Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakannya hanya untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Penanganan COVID-19
yang makin hari makin kami rasakan mengerikan Tuhan. Biar itu semua boleh kami lawan, sehingga Tuhan siapkan kami semua untuk sehat. Jangan ada kematian massal Tuhan, tapi biarlah ada pertobatan massal, sehingga banyak orang kembali kepadamu Tuhan. Uji klinis vaksin 19 yang terus-menerus diusahakan biarlah boleh ditemukan, sehingga di masa-masa yang akan datang kami boleh tidak ngeri lagi karena sudah ada obatnya. Berkati mereka Tuhan, sehingga boleh menemukannya dan boleh dipakai untuk kesehatan kami. Keamanan nasional, baik Polri maupun TNI, Tuhan berkati, supaya mereka boleh bekerja mengamankan Indonesia. Situasi politik yang makin hari makin sudah hangat ini, Tuhan berkati, supaya semuanya mengutamakan kebaikan bagi banyak orang. Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta, Tuhan berkati, supaya PSBB ini boleh kami jalani dengan protokol kesehatan, sehingga kami semua Tuhan bungkus dengan kasih sayang Tuhan, sehingga kami semua warga DKI Jakarta menjadi sehat. Ini seru doa kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, salah kami Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam renungan pagi yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Neni Suprihartati. Monggo Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah kami baik, kami datang saat ini membawa diri kami, hati dan pikiran kami. Kami hendak mendengar, merenungkan firman-Mu. Engkau curahkan roh kudus-Mu atas kami semua. Karena firman-Mu menjadi pedoman, menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau mampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu ini. Bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pagi hari ini sesuai dengan leksionari harian dari kitab Injilnya, yaitu dari Injil Lukas pasal 7, ayat 11 hingga ayat 17. Lukas pasal 7, ayat 11 hingga ayat 17, saya bacakan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang tang, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri ungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangun orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat."
Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah. Demikian firman Tuhan. Bahagia kita sekalian yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Tapi pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagian yang justru bukan fokusnya pada anak muda yang meninggal, bukan pada Yesus membangkitkan orang mati. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat apa yang menjadi latar belakang Yesus membangkitkan anak muda itu. Saya bacakan kembali di ayat 13, 12 dan 13. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Itu yang menjadi latar belakang kenapa Yesus membangkitkan pemuda Nain itu, anak muda Nain itu. Karena Yesus berbelas kasihan kepada janda itu. Yesus bukan melihat anak muda yang sudah diusung itu, lalu muncul belas kasihan pada anak muda yang sudah mati itu, sehingga Yesus membangkitkan. Bukan. Tetapi belas kasihan itu muncul ketika ia melihat janda itu. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ketika ia melihat janda itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena pada masa itu, seorang janda, kalau orang sudah menjadi janda, orang akan sangat mengasihani karena ia tidak punya penghasilan. Dan janda pada waktu itu, di masyarakat itu menjadi sesuatu yang ditakutkan bagi orang lain. Kalau seorang janda bertamu ke rumah orang yang masih suami istri, maka orang yang didatangi itu, khususnya istrinya, akan menjadi takut. Takutnya apa? Takutnya suaminya jatuh hati pada si janda ini. Jadi janda pada waktu itu menjadi momok bagi masyarakat. Oh, dia janda gitu. Jadi itu menjadi beban bagi orang janda. Yang kedua, Yesus menjadi belas kasihan karena pada waktu itu janda, kalau dia punya anak laki-laki, dia masih punya pengharapan untuk mendapatkan warisan dari keluarganya. Baik dari keluarga dia maupun keluarga suami yang meninggal. Kalau dia anak laki-laki, maka dia akan tetap mendapatkan warisan orang tuanya. Tapi kalau dia sudah tidak punya laki-laki, punya anak tapi perempuan, dia tidak dapat warisan. Maka ketika dilihat bahwa anak muda satu-satunya, makanya akan menekankan di sini, diusung keluar anak laki-laki, anak tunggal. Ini menambah kesedihan janda itu. Sudah janda, anaknya laki-laki tunggal mati, meninggal, maka ya sudahlah, makin terpuruk hidupnya. Sudah oleh masyarakat dipandang tidak baik, tidak dapat warisan, sehingga ini yang menimpakan Yesus, tergerak hatinya dengan belas kasihan. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Jangan menangis. Yesus melihat bahwa janda itu menangis, dan Yesus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh janda itu. Kesedihan yang mendalam. Kenapa saya ini sudah menjadi janda, anak laki-laki tunggal saya mati, dan itu yang membuat Yesus mengasihani, tergerak hatinya. Maka Yesus katakan, jangan menangis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita ambil dari renungan pagi hari ini? Saat ini kita berada masa pandemi mulai dari bulan Maret dan entah sampai kapan. Kita waktu itu sudah menjalani masa PSBB dan kita bersyukur jika kita sudah memasuki masa normal. Orang merasakan saya sudah bisa keluar rumah,
saya sudah bisa kembali bekerja, usaha sudah boleh kembali berjalan. Tapi sekarang situasinya justru makin memburuk. PSBB dimulai lagi dan diperketat. Mulai ada sanksi-sanksi kalau melanggar protokol. Banyak orang yang nangis dengan situasi ini. Banyak orang yang menjadi sedih. Lalu bagaimana dengan kehidupan saya? Kalau usaha saya tidak berjalan, saya mau makan apa? Lalu bagaimana dengan hubungan dengan keluarga? Sudah sekian lama saya tidak bisa membesuk, tidak bisa menjenguk orang tua saya. Sekarang justru tambah lagi PSBB, saking tidak bisa lagi bertemu dengan orang tua. Bacaan kita pagi hari ini mau mengingatkan kita, janda ini tidak mengeluh dan tidak berkata apa-apa kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi Yesus yang melihat janda itu, mengetahui perasaan janda itu, tergerak hatinya. Itu artinya, Yesus juga melihat kita semua. Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Yesus tahu apa yang ada di pikiran kita. Dan Yesus tidak membiarkan kita ketika kita bersedih, ketika kita menangis, ketika kita galau, ketika kita gusar. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan Yesus mengatakan, jangan menangis. Tapi bukan hanya jangan nangis. Yesus membangkitkan anak muda itu sebagai satu-satunya harapan bagi janda itu untuk melanjutkan kehidupannya dengan mendapatkan warisan karena ia punya anak laki-laki. Saudara, kita diajak untuk percaya bahwa Yesus melihat kita saat ini. Bukan hanya melihat, tapi mengetahui kedalaman kita. Mengetahui apa yang ada di pikiran kita. Dan Yesus juga ikut menangis ketika kita menangis. Dan Yesus mengatakan, jangan menangis. Dan Yesus menolong kita dengan segala persoalan, pergumulan kita. Menggantikan tangis kita dengan sukacita dan harapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam keadaan sulit, dalam keadaan kami sedih, gusar, gelisah, kami percaya Engkau melihat kami, bahkan bukan hanya melihat, Engkau menguatkan kami. Engkau bersama-sama dengan kami untuk menyelesaikan segala persoalan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menunjukkan belas-Mu kepada kami. Tolong kami Tuhan tetap percaya akan itu dan senantiasa datang kepadamu di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, ketika kami berada di masa pandemi ini, Tuhan mau tolong kami agar kami senantiasa kuat di dalam kehidupan ini. Tolong kami agar kami dapat disiplinkan diri dengan mengikuti segala protokol kesehatan yang ada. Sebagai bentuk kami ikut berjuang untuk melawan virus corona ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak menyepelekan setiap peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang ada. Agar kami tetap rajin memakai masker ketika kami harus keluar rumah. Tetapi tolong kami untuk menahan diri, diam di rumah ketika tidak ada keperluan yang penting, kami harus keluar rumah. Tolong kami untuk rajin mencuci tangan. Tolong kami untuk menjaga jarak dengan siapapun Tuhan ketika kami harus ada dengan orang lain. Inilah permohonan kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bersama-sama kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam terima kasih.
kasih Mbak Dian. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu, ya, Pak Mul, dan Bu Eko, dan Pak Kristinarto yang telah memimpin kita dalam doa syafaat, juga Pak Budi Santoso yang mengiringi musik pada pagi hari ini.